Halo, selamat datang. Selamat menikmati kontennya. Jangan lupa berlangganan dan aktifkan notifikasinya. Jason Cooper selalu merasa, tak ada seorang pun yang mengenal Lauren lebih baik darinya. Bagaimanapun, mereka telah menikah selama 5 tahun, berbagi suka, duka, dan segala rencana masa depan. Ia masih ingat hari saat ia melamar Lauren, binar di mata wanita itu saat menjawab ya. Rasanya, semua hal dalam hidup mereka berada dalam kendali. Namun malam itu, saat mereka duduk di meja makan dengan suara televisi yang samar-samar mengisi keheningan yang nyaman, Lauren mengucapkan sesuatu yang seketika menghentikan dunia Jason. Dengan nada tenang, seolah sedang membicarakan cuaca atau restoran baru yang ingin mereka coba, ia berkata, "Hari Jumat, aku akan pergi dengan seorang rekan kerja." Jason mengerjap beberapa kali, menunggu Lauren menambahkan sesuatu, sebuah detail yang bisa menjelaskan kalimat absurd yang baru saja ia dengar. Tetapi Lauren hanya meraih sepotong roti lagi, mengoleskan mentega, dan melanjutkan makannya seolah tak terjadi apa-apa. Jason butuh sesaat untuk menata pikirannya. Mungkin ia salah dengar. Mungkin Lauren sedang menguji selera humornya dengan lelucon yang buruk. Tetapi cara Lauren terus menatap piringnya, menghindari tatapannya, membuat sebuah perasaan aneh merayap di hatinya. "Apa?" tanyanya, dengan suara yang jauh lebih tenang dari yang diperkirakan siapapun dalam situasi seperti itu. Lauren mendongak, dan untuk pertama kalinya, Jason menyadari ada sesuatu yang lain di sana. Sesuatu yang telah diperhitungkan, seolah Lauren memang menunggu reaksi seperti ini. "Hanya makan malam, tidak akan mengubah apapun di antara kita," ucapnya dengan nada ringan yang terasa mengganggu. "Aku mencintaimu, dan semua ini tidak akan memengaruhi pernikahan kita." Jason terus menatap mata istrinya, mencoba mencari celah dalam topeng dingin itu, tetapi Lauren tampak sangat tenang, seolah ia yakin bahwa hal ini adalah sesuatu yang normal. Garpu Jason tergeletak tak tersentuh di atas piringnya. Nafsu makannya lenyap. Jantungnya berdebar kencang di dalam dada, tetapi ia tidak akan menunjukkannya. Ia tidak akan memberikan Lauren kekuatan itu. Tampaknya, Lauren mengira ia akan hancur, mungkin berharap ia akan meledak dalam amarah, berteriak, melontarkan pertanyaan-pertanyaan penuh amarah, atau memberinya ultimatum. Tapi Jason berbeda, dan jika ada satu hal yang ia kuasai, itu adalah mengendalikan emosinya saat diperlukan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia sudah mengambil keputusan. Jika ini adalah sebuah permainan, ia tidak akan kalah. Kemudian, di luar dugaan Lauren, Jason mengangkat sudut bibirnya, tersenyum tipis. "Begitu," katanya dengan nada yang nyaris tanpa minat, sambil mengambil gelas airnya dan minum seteguk. Napas Lauren menjadi sedikit tidak teratur, tidak terlalu kentara, tetapi Jason menangkapnya, dan itu cukup untuk mengonfirmasi apa yang mulai ia curigai. Lauren tidak menginginkan izinnya. Ia menginginkan sebuah reaksi. Keheningan di antara mereka terasa sangat panjang. Lauren mencoba menyembunyikan kebingungannya dengan kembali menunduk menatap makanannya, tetapi Jason terus memperhatikannya dengan kesabaran yang disengaja. "Kalau begitu," lanjutnya, kini terdengar terlalu santai. "Mungkin aku juga harus pergi dengan seseorang, kau tahu, sekadar untuk mencari pengalaman baru." Saat itulah Lauren akhirnya benar-benar menatapnya, bukan dengan ketenangan yang dibuat-buat seperti sebelumnya, tetapi dengan sesuatu yang baru, ketidakpastian. Jason tidak bisa menyembunyikan kepuasannya melihat getaran kecil di tangan Lauren saat memegang garpu. Wanita itu mengerjap beberapa kali, seolah mencoba memproses apa yang baru saja ia katakan. Ia tidak menduga ini. Ia tidak menduga Jason akan merespons seperti ini. "Kau bertemu seseorang?" tanyanya, mencoba terdengar acuh tak acuh. Jason tetap tersenyum dan mengangkat bahu. "Ada seorang wanita di pusat kebugaran. Kami sering mengobrol. Kurasa akan menarik untuk pergi dengannya suatu saat nanti." Itulah saatnya ia melihat wajah Lauren sedikit memucat. Keadaan telah berbalik, dan Jason bahkan belum benar-benar mulai bermain. Keheningan yang menyusul terasa memekakan telinga.
Topeng percaya diri Lauren retak untuk sesaat, dan Jason melihatnya dengan jelas. Garpu yang dipegangnya melayang di atas piring, tak bergerak. Matanya, yang beberapa saat lalu penuh dengan kepastian, kini sedikit melebar, seolah otaknya kesulitan memproses jawaban tak terduga yang baru saja ia dengar. Jason mempertahankan senyum tipisnya, bersandar di kursi seolah percakapan ini tak ada artinya baginya. Tetapi di dalam hati, ia merasakan kepuasan aneh yang diperhitungkan saat melihat Lauren merasakan ketidakpastian yang ia rasakan beberapa menit sebelumnya. Oh begitu, gumam Lauren, mencoba menguasai diri. Ia membuang muka, memainkan makanannya. Jason memperhatikan gerakan samar kakinya di bawah meja, getaran kecil yang coba ia sembunyikan. Jason cukup mengenalnya untuk tahu bahwa Lauren tidak senyaman yang ia pura-purakan. Jadi, mengapa ia tiba-tiba cemas? Jika ia benar-benar percaya bahwa pergi dengan orang lain adalah hal yang normal, mengapa ia begitu gelisah saat mendengar suaminya mungkin akan melakukan hal yang sama? Jason sadar Lauren sedang mengujinya, tetapi kini ujian itu menjadi bumerang baginya. Jadi, tanya Jason, menjaga nada santainya. Apa ada masalah dengan itu? Lauren tertawa singkat dan pelan, lalu menggelengkan kepala. Tentu saja tidak. Aku hanya tidak menyangka itu darimu. Jason mengangkat sebelah alisnya. Lucu, katanya sambil melipat tangan. Karena aku juga tidak menyangka ini darimu. Kali ini, Lauren tidak tertawa. Kata-kata Jason menghantamnya, dan keringanan palsu yang ia pertahankan hingga saat itu mulai runtuh. Ia mencoba pulih dengan cepat, mengangkat dagunya dan memasang nada riang. Jadi, siapa wanita di pusat kebugaran itu? Jason tersenyum dalam hati. Ia tahu pertanyaan itu akan datang. Dan yang paling menarik adalah Lauren bahkan tidak berusaha menyembunyikan minatnya yang tiba-tiba. Sebelumnya, ia melemparkan gagasan tentang kebebasan dalam hubungan seolah itu adalah konsep modern dan terbuka, sesuatu yang bisa mereka jelajahi tanpa rasa takut. Sekarang, hanya dengan menyebut wanita lain saja sudah membuatnya bersikap defensif. Kurasa itu tidak terlalu penting, jawabnya. Mengambil serbet dan menyeka sudut bibirnya. Jika ini tidak mengubah apapun di antara kita, kurasa tidak ada gunanya membahas detail. Lauren tertawa sinis, tetapi ketegangan di wajahnya terlihat jelas. Jadi ini nyata? Kau benar-benar akan pergi dengan wanita itu? Jason sedikit memiringkan kepalanya, menatap Lauren seolah mencoba memahami apa yang sedang berkecamuk di dalam benaknya. Bukankah engkau yang bilang ingin kita menjelajahi hal ini bersama? Lauren membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya malam itu, Lauren tampak kehabisan kata-kata. Ketegangan di ruangan itu menjadi begitu nyata. Keyakinan diri yang ia miliki saat memulai permainan ini, kini luntur di depan matanya sendiri. Apa yang seharusnya menjadi cara untuk mengukur seberapa besar kekuasaan yang masih ia miliki atas Jason, berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Jason tidak butuh apa-apa lagi saat itu. Ia sudah mendapatkan apa yang ia inginkan. Kepastian bahwa Lauren tidak pernah menyangka ia akan mengikuti rencananya. Dan yang lebih penting, kepastian bahwa jauh di lubuk hatinya, Lauren tahu ia akan kehilangan sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa lepas dari genggamannya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jason mengambil gelasnya, meminum sisa airnya, dan bangkit dari meja. Selamat malam, Lauren. Lauren tetap duduk di sana, memandangi suaminya meninggalkan dapur dengan tatapan kosong. Dan pada saat itu, Jason tahu keadaan bukan hanya telah berbalik. Ia kini telah memegang kendali penuh atas permainan ini. Beberapa hari berikutnya, sesuatu berubah di antara Jason dan Lauren. Rumah yang dulunya penuh dengan obrolan santai dan rutinitas yang bisa ditebak, kini dipenuhi keheningan yang berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jason tetap melanjutkan aktivitasnya seperti biasa, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa ia terguncang oleh apa yang terjadi malam itu. Ia berangkat kerja,
pulang pada jam yang sama seperti biasa, tetapi kini ia tampak lebih ringan. Dan saat itulah Lauren mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Awalnya, ia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah sebuah fase. Jason sedang bermain-main, bersikap acuh tak acuh agar ia mundur. Hanya saja, Jason tidak mundur. Sebaliknya, ia mulai berperilaku lebih tidak terduga. Pertama kali Lauren merasakan ketidaknyamanan yang nyata adalah pada hari Rabu pagi, saat ia sedang minum kopi dan melihat Jason berdiri di depan cermin di lorong, merapikan kerah kemejanya. Ini bukan pertama kalinya Jason melakukan itu, tetapi ada yang berbeda kali ini. Ia memandang dirinya dengan lebih saksama. Ia menyisir rambutnya dengan tangan, memeriksa penampilannya 2 kali. Lalu ia mengambil ponselnya dan tersenyum. Lauren tidak bisa mengabaikannya. Jantungnya berdebar kencang, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan terhadap suaminya. Takut kehilangan. Ia mencoba menyembunyikan kegelisahannya sepanjang hari, tetapi bayangan itu terus terngiang di benaknya. Siapa yang mengirim pesan pada Jason? Apakah ia benar-benar menemukan seseorang? Malam itu, saat mereka sedang duduk di sofa menonton TV, Lauren berkomentar dengan santai. "Kau terlihat jauh lebih bersemangat akhir-akhir ini." Jason, tanpa mengalihkan pandangan dari layar, hanya menyeringai kecil. "Benarkah?" Lauren menyilangkan kakinya dan mencoba terdengar biasa saja. "Ya, sepertinya kau lebih sibuk." Kali ini, Jason menatapnya, tetapi tidak langsung menjawab. Tatapannya tajam, seolah sedang menimbang niat di balik kata-katanya. Lalu, dengan ketenangan yang hati-hati, ia berkata, "Ya, kurasa aku memanfaatkan waktuku dengan lebih baik." Cara Jason mengatakannya membuat punggung Lauren merinding. Beberapa hari berikutnya, Lauren mendapati dirinya mengamati Jason dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Jason semakin sering menerima pesan di ponselnya. Terkadang, ia pergi lari lebih pagi dari biasanya. Suatu hari, ia pulang kerja dan langsung mandi sambil menyenandungkan lagu yang tidak Lauren kenali. Saat itulah ketakutan terburuknya terkonfirmasi. Pada hari Jumat yang sama saat ia berencana pergi dengan rekan kerjanya, Jason berkata dengan santai saat sarapan, "Aku akan pergi malam ini." Cangkir kopi Lauren membeku di tengah jalan menuju bibirnya. "Oh ya?" Ia mencoba terdengar tidak peduli. "Ya, dengan wanita dari pusat kebugaran itu." Lauren merasa seolah perutnya baru saja ditinju. Ia membuka mulut untuk menjawab, tetapi tidak ada kata yang keluar. Pikirannya berputar, mencoba mencari respons yang logis, cara untuk mengarahkan situasi ke arah lain. Tetapi tidak ada arah lain. Jason telah menerima aturan permainan yang ia mulai sendiri. Dan sekarang, untuk pertama kalinya, Lauren tidak yakin apakah ia siap untuk bermain. Malam itu, Lauren sendirian di rumah. Jason pergi tanpa terburu-buru, mengenakan kemeja yang bahkan Lauren tidak ingat pernah ia miliki. Aroma parfumnya tertinggal di lorong. Ia tidak memberikan detail, tidak bertanya kemana Lauren akan pergi, dan yang terpenting, ia sama sekali tidak terlihat khawatir bahwa Lauren juga seharusnya punya janji kencan. Saat itulah kenyataan menghantam Lauren bagai beban yang menghancurkan. Ia tidak pergi. Rekan kerja yang seharusnya makan malam dengannya mengirim pesan menanyakan apakah janji mereka masih berlaku, tetapi Lauren tidak menjawab. Bagaimana bisa? Pikirannya melayang jauh, sepenuhnya terkuras oleh bayangan Jason. Ia menghabiskan berjam-jam mondar-mandir di rumah, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini tidak penting. Tetapi setiap menit yang berlalu hanya membuat perasaan sesak di dalam dirinya semakin kuat. Lalu, tanpa sadar, ia mengambil ponselnya dan mulai membuka tutup aplikasi tanpa tujuan, hanya untuk mencari pengalih perhatian. Tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu apa yang sebenarnya ia lakukan. Menunggu Jason mengirim pesan, menunggu suaminya pulang lebih awal, menunggu semua ini hanyalah sebuah lelucon, dan Jason akan memutuskan bahwa ini semua konyol. Tetapi Jason tidak pulang lebih awal. Ia tidak mengirim pesan.
Ia tidak menunjukkan tanda-tanda penyesalan. Saat itulah keputusasaan yang sesungguhnya merasukinya. Lauren menghabiskan malam di sofa, dengan TV menyala menayangkan acara acak, tetapi ia sama sekali tidak memperhatikannya. Matanya terpaku pada pintu, menunggu suara kunci yang familiar di lubang pintu. Ketika Jason akhirnya masuk, waktu sudah lewat pukul 3 pagi. Ia berjalan dengan tenang, tidak menunjukkan ketergesa-gesaan atau rasa bersalah. Lauren tahu suaminya tidak menyangka ia masih terjaga, tetapi ia memang masih terjaga. Dan pada saat itu, sesuatu di dalam dirinya hancur. Bagaimana kencannya? Suaranya terdengar lebih lemah dari yang ia inginkan. Jason melepas jaketnya, menggantungkannya di sandaran kursi, dan menatapnya dengan ekspresi netral yang sama seperti beberapa hari terakhir. Menyenangkan. Jawaban yang singkat dan lugas itu menusuk Lauren bagai pisau dingin. Ia merasakan kepanikan menyelimutinya. Ia ingin bertanya, ingin tahu detailnya, ingin Jason mengatakan bahwa itu adalah sebuah kesalahan dan tidak berarti apa-apa, tetapi ia tidak sanggup mengatakannya. Jason tidak menunjukkan penyesalan. Ia tidak berusaha menyembunyikan apapun, dan mungkin itulah bagian terburuknya. Ia melintasi ruang tamu dan menghilang ke lorong menuju kamar tidur seolah percakapan mereka sudah selesai. Lauren tetap di tempatnya, membeku. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa mendengarnya di telinganya sendiri. Ia ingin bermain-main dengan Jason. Ia ingin mengujinya. Ia ingin melihatnya tidak yakin. Tapi kini, ia hanya bisa memohon dalam hati agar semua ini hanyalah sebuah permainan. Hanya saja, kali ini, Jason tidak lagi bermain. Keesokan paginya, Lauren bangun dengan perasaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Ketakutan yang nyata dan tak terkendali. Takut bahwa Jason bukan lagi pria yang ia kenal. Takut bahwa kali ini, ia telah melewati batas yang tidak bisa ia kembalikan. Ia bangkit perlahan, tubuhnya terasa berat, seolah setiap selnya terbebani oleh penderitaan semalam. Ia berjalan menyusuri lorong menuju dapur dan menemukan Jason di sana, sedang minum kopi seolah tidak terjadi apa-apa. Melihatnya begitu tenang, begitu jauh, membuat perutnya mual. Rasanya seperti sedang menatap orang asing. Jason tidak berkata apa-apa saat Lauren masuk. Ia bahkan tidak mengangkat kepala dari ponselnya. Ia hanya terus menggulir layar, sesekali menyesap kopinya. Lauren berdeham, mencoba melonggarkan ikatan di tenggorokannya. "Kau pulang larut," katanya, mencoba membuatnya terdengar seperti pengamatan biasa. Jason tidak menunjukkan reaksi khusus. "Yah," jawabnya singkat. Nada acuh tak acuh itu membuatnya semakin gelisah. Lauren menarik kursi dan duduk di hadapannya. Ia mencoba mencari keraguan di mata Jason, tanda bahwa ini masih sekadar permainan, tetapi Jason tidak terlihat seperti sedang berpura-pura. Ia benar-benar tampak jauh, dan itu membuatnya takut dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. "Jason," suaranya bergetar. Ia benci kerapuhan yang menyelinap keluar, tetapi ia tidak bisa menahannya. "Apa yang sedang kita lakukan?" Jason akhirnya menatapnya. Ia mengamatinya selama beberapa detik, seolah sedang memutuskan apakah pertanyaan itu layak dijawab. Lalu dengan ketenangan yang membuat kulitnya merinding, ia berkata, "Kau yang jawab. Bagaimanapun, ini idemu, bukan?" Lauren merasa perutnya melorot. "Aku..." Ia menelan ludah dengan susah payah. "Aku tidak pernah mengira engkau akan menanggapinya seserius ini." Jason tertawa, bukan tawa geli, melainkan tawa seseorang yang akhirnya melihat segalanya dengan jelas. "Dan apa yang kau harapkan? Aku akan memohon agar kau berubah pikiran?" Lauren membuka mulut untuk menjawab, tetapi Jason tidak menunggu. "Aku telah menghabiskan beberapa hari terakhir memikirkan ini, Lauren. Memikirkan apa artinya kau bahkan menyarankan hal seperti ini. Memikirkan apa yang dikatakannya tentang kita." Lauren merasakan dadanya sesak. "Jason, aku salah." Jason tidak berkedip. "Salah?" Keheningan kembali menyelimuti mereka. Terasa menyakitkan. Lauren ingin berteriak bahwa semua ini adalah kesalahan, bahwa ia seharusnya tidak pernah mencetuskan ide gila seperti itu, tetapi jauh di lubuk hatinya,
Ia tahu itu sia-sia. Jason sudah mengambil keputusan. Ia berdiri, membawa cangkirnya ke wastafel, dan membilasnya dengan tenang, seolah ia hanya sedang menyelesaikan rutinitas paginya. Lalu ia berbalik menghadap Lauren dan, dengan tatapan dingin, mengatakan sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Terima kasih telah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya. Dan dengan itu, ia berjalan keluar dari dapur tanpa ragu. Lauren merasakan getaran dingin menjalari tulang punggungnya. Ia tetap duduk di sana, lumpuh, sementara rasa cemas yang semakin besar menyebar di dadanya. Beberapa menit kemudian, ketika ia akhirnya memberanikan diri untuk berjalan ke kamar tidur, ia menemukan sesuatu di atas meja, setumpuk kertas, berkas gugatan cerai yang sudah ditandatangani. Dunia Lauren runtuh seketika. Ia ingin menguji Jason. Ia ingin melihat sejauh mana suaminya akan melangkah. Tetapi pada akhirnya, dialah yang kehilangan segalanya. Lauren bersandar di pintu kamar saat melihat Jason mengeluarkan koper dari lemari. Suara resleting menggema dalam keheningan yang berat, dan ia tahu inilah akhirnya. Tetapi didorong oleh keputusasaan, ia melangkah maju, mencoba berpegang pada sisa kendali terakhir. Jason, kumohon. Suaranya goyah, dan ia memaksakan senyum yang lebih mirip permohonan. Ini sudah keterlaluan. Aku memaafkanmu karena pergi dengan wanita itu. Mari kita lupakan semua ini. Jika kau melupakan apa yang kukatakan tentang pergi dengan rekan kerja, aku akan melupakan apa yang kau lakukan. Kita mulai dari awal. Jason berhenti sejenak, memegang koper dengan kuat. Ia menatap Lauren, dan di mata wanita itu ia melihat ketakutan. Bukan takut kehilangan dirinya karena cinta, tetapi takut kehilangan kendali. Ia tertawa singkat tanpa humor, menggelengkan kepala. Aku tidak butuh maafmu, Lauren. Kau telah mengajariku sesuatu yang berharga beberapa hari ini, dan sekarang aku tahu, aku pantas mendapatkan yang lebih baik dari ini. Ia menutup koper itu, mengambil kuncinya, dan melangkah keluar tanpa menoleh ke belakang. Suara kunci yang berputar adalah hal terakhir yang Lauren dengar sebelum keheningan menjadi tak tertahankan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk berlangganan channel ini dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. Sampai jumpa lagi.